Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari mahasiswa PIAUD semester 7 yang dirahmati Allah, Mbak Ayu Fitrotin Naziah, Mbak Alimatus Sadiah, dan Mbak Dina Putri Ayu Lestari yang kami banggakan. Terima kasih. Ada pertemuan kedua untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kami ingin sampaikan lanjutan dari cerita diri yang pertemuan pertama sudah bertiga selesaikan ya. Sudah saya koreksi dan terima kasih, semuanya bagus. Pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan bahwa kondisi yang berkembang secara umum di dalam kelas pun juga di luar kelas, hubungan antara guru dan siswa, kecenderungan yang ada yang pertama, guru itu lebih berkuasa terhadap murid. Ya, diakui atau tidak, karena guru merasa yang lebih dari murid-muridnya ya. Jadi ada kecenderungan akhirnya guru berkuasa terhadap muridnya. Kemudian guru berupaya bagaimana murid-muridnya berubah, berusaha mempengaruhi murid-muridnya ya supaya sesuai dengan kemauan guru ya. Tentu tidak semuanya salah ya, tetapi yang perlu kami ingatkan bahwa kehadiran guru di sekolah itu kan memiliki peran adalah sebagai orang tua dari murid-murid, sementara orang tua di rumah itu sebagai guru dari anak-anaknya. Kalau guru di sekolah sebenarnya selain tugasnya mengajar mendidik tadi itu, guru adalah orang tua dari murid-muridnya. Karena orang tua tidak ada alasan guru untuk melakukan kekerasan fisik yang sampai-sampai mungkin pernah saudari dengar akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum ya. Tentu tidak ada alasan itu. Apapun orang tua terhadap anak itu pastilah dimaafkan ya. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua memaafkan. Beberapa waktu lalu ada kejadian namanya di anak Purworejo. Itu tidak pulang 1 bulan lebih. Orang tuanya bingung, lapor ke polisi, kemudian diunggah di Facebook Bintang Tenggara, sampai dengan akhirnya diketemukan anak ini bermalam di PlayStation di Kepatihan di Banyuwangi. Langsung pagi hari itu karena orang yang punya PlayStation itu, loh anak ini ciri-cirinya sama, sepeda motor warnanya sama, akhirnya menghubungi orang tuanya. Singkat cerita orang tuanya langsung menjemput dan dipeluklah anaknya, tidak dengan marah-marah tapi bangga ya, karena anaknya yang hilang diketemukan pagi hari itu, langsung diajak sarapan di warung sebelah orang yang berusaha PlayStation itu, terus diajak pulang ya. Kemudian diwawancarai, saya ngikuti wawancaranya oleh kru Bintang Tenggara. Bapak tidak marah-marah dijengkelkan oleh putranya yang 1 bulan lebih nggak pulang. Apa jawabnya orang tua? Ya sudah, barang tentu tidak lah mas, saya bergembira bisa kembali ketemu anak saya yang saya sudah nggak karuan berpikir kemana anak saya. Nah, itulah gambaran orang tua yang pintu maafnya terbuka sangat lebar untuk anaknya.
Nah, itulah karenanya bagaimana kita sebagai guru di sekolah itu juga tidak pernah untuk bersikap keras kepada murid-murid kita, karena guru adalah orang tua anak-anak di sekolah. Nah, untuk menghantarkan posisi guru sebagai orang tua, ada yang perlu dikoreksi. Ya, ini berkait dengan ilmu sosiologi ya. Kalau guru lebih dominan berkuasa, lebih menekan untuk memaksa anak segera berubah, berusaha mempengaruhi hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, itu kan berarti menjadi tidak setara. Ada yang lebih efektif cara mendidik, cara memberitahukan. Dari yang tidak setara ini seharusnya dibuat setara ya. Dari berhadap-hadapan menjadi sehadap. Jadi bagaimana caranya? Cobalah saudara menasihati anak, jangan berhadap-hadapan. Saudara duduk di sampingnya, anak sambil ditepuk pundaknya, diajak bicara pelan-pelan. Ini akan jauh lebih efektif dan anak tidak takut menyampaikan isi hatinya dibandingkan dengan kalau anak itu bersalah disuruh duduk di bawah, terus bu guru dengan berdiri, apalagi dengan nuding-nuding di atas. Itu kan layaknya tidak setaranya antara hakim dengan terdakwa. Yang terdakwa duduk di bawah, dipakai baju putih hitam, hakimnya dengan jubah yang menakutkan duduk di atas dengan membawa palu. Nah, itu kan menjadikan hubungannya penguasa dengan yang dikuasai. Itu yang membuat tidak setara dan anak menjadi takut untuk menceritakan secara jujur. Ini satu tip ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Kemudian slide yang kedua, sekolah dan sosialisasi. Nah, yang harus kita pahami bahwa fungsi sekolah, kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan ini taman siswa, ya, taman siswa. Jadi anak ke sekolah itu identik berangkat ke sebuah taman dan akan berjumpa dengan temannya, berinteraksi sosial. Maka yang paling penting bagaimana sekolah itu memberikan jaminan anak-anak untuk bisa berinteraksi sosial dengan temannya. Berinteraksi sosial di sekolah ini merupakan latihan mempersiapkan anak untuk tidak terasing di masyarakatnya. Nah, lebih dari itu tentu berikutnya anak-anak bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk di dunia kerja. Maka walaupun masih di TK ya, ini kan sebenarnya secara tidak disadari kita telah menyiapkan anak-anak menjadi manusia yang mampu mempersiapkan dirinya di lapangan kerja setelah dewasa nanti. Itulah karenanya di sekolah yang paling pokok di TK itu bagaimana guru bisa memberikan keterampilan dasar hidup. Ya, keterampilan dasar hidup itu kan kodratnya manusia itu homo homini socius, makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian, tetapi harus berdampingan dengan manusia yang lain dalam interaksi sosial. Nah, itu dimulai dari TK. Jangan mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang egois, tapi yang berempati dengan temannya. Maka banyak cara-cara yang bisa dikembangkan oleh guru TK. Misalnya kalau hari Jumat berjalan itu dipasangkan dua-dua sambil menggandeng tangan. Mungkin waktu makan itu bisa duduk berempat melingkar terus saling berbagi bertukar menu ya yang dibawa. Ini kan bagian memberikan keterampilan dasar hidup, bahwa
Hidup itu bergerombol, hidup itu bermasyarakat. Yang secara otomatis nanti berikutnya ini akan didapat perbaikan nasib, ya, akan didapat mobilitas sosial yang efektif bagi anak itu. Jadi menjadi anak yang tidak kaku, anak yang mudah berinteraksi dengan temannya. Sehingga nanti setelah dewasa anak ini mobilitas sosialnya akan dipastikan bisa menghasilkan finansial yang itu sangat dibutuhkan dalam hidup, dan anak ini akan memiliki perbaikan nasib, ya, mungkin dari keluarga yang biasa karena temannya banyak, mobilitas sosialnya bagus, sehingga dia dapat pekerjaan yang bagus yang menghasilkan finansial yang cukup, dan dia nasibnya akan jauh lebih baik dari mungkin ayah dan ibunya. Kemudian di samping itu, bahwa di sekolah itu juga terjadi transmisi budaya, agent of change, ya, agen perubahan, ya. Anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan budaya, dengan kesenian. Jadi sekolah itu dalam hal ini berfungsi transformatif, ya, mentransformasi budaya, sekaligus berfungsi konservatif, ya. Jadi budaya yang ada, kalau background lingkungan dan sekolah kita misalnya Islam, bagaimana kultur Islam itu dikenalkan di sekolah kita. Anak-anak sudah terbiasa, ya, berdoa setiap kali mau melakukan aktivitas, mengakhiri aktivitas, sebelum makan, ya, sudah dikenalkan dengan kultur, ya, kultur Islam yang kental dengan selalu memohon kepada Allah. Karena sebenarnya tidak ada apapun dari A sampai Z di dunia ini tanpa intervensi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kekuatan itu hanya dari Allah. Ini kita kenalkan budaya berdoa, ya, mengesahkan Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat memohon, ya, iya karena butuh, wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak ada dengan ke yang lain, dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Ini kita kenalkan sedini mungkin kepada anak-anak. Kemudian secara otomatis kalau seperti ini yang kita lakukan, berarti sekolah kita telah menyiapkan tenaga terampil pembangunan, yang tadi juga transformasi budaya, dan mungkin fungsi sosial yang lain, misalnya kepekaan sosial, ya, kita bisa latihkan seperti kebiasaan-kebiasaan, misalnya ada temannya yang sakit, kita ajak bareng-bareng berkunjung. Ini bagian dari kepekaan sosial yang merupakan fungsi sekolah secara menyeluruh. Oke. Berikutnya ada pernyataan mana yang benar ini, ya. Sekolah mengikuti perubahan. Ya. Jadi kurikulum didesain itu sebenarnya kan untuk menjawab tantangan perubahan yang ada di luar gedung sekolah. Yang harus kita pahami bahwa di luar sana, di masyarakat itu deras perubahannya itu 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan apa yang kita ajarkan di kurikulum sekolah. Makanya kalau sekolah tidak mengikuti perubahan apa yang terjadi di luar, kemudian kita siapkan di dalam sekolah, maka anak-anak begitu keluar dari sekolah, mereka tetap asing. Itulah karenanya yang benar sekolah ini harus mengikuti perubahan. Kalau bisa begitu ada apa di luar, di sekolah sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau ada kebiasaan
di masyarakat itu berdoa bersama setiap hari-hari besar agama. Jangan sampai anak-anak di masyarakat ada kegiatan berdoa bersama, misalnya yang dibaca tahlil, anak-anak nggak bisa baca tahlil. Maka apa yang ada di masyarakat itu kita persiapkan di sekolah. Maka pernyataan sekolah mengikuti perubahan, iya, dan bahkan perubahannya kalau bisa jauh lebih dinamis ya, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Mungkin sekarang yang lagi marak tentang isu berita-berita hoax ya di sosial media. Nah, kita juga menyiapkan bagaimana generasi kita lewat sekolah itu terbiasa menyebar informasi yang sesungguhnya, tidak menyebar informasi yang hoax, yang menyesatkan orang. Nah, itu kita bisa mengajari etika bersosial media misalnya, untuk tidak langsung meneruskan berita apapun sebelum kita cari sumbernya, kita baca dulu, kita cermati dulu ya. Jadi mulai di sekolah kita sudah siapkan semuanya itu, dan itulah karenanya sekolah berikutnya adalah menjalankan atau alat perubahan. Jadi kita bisa amati anak-anak kita waktu pertama masuk itu kan masih sangat terbatas kebisaannya ya. Mungkin mengucap salam saja belum terbiasa, bercuci tangan belum terbiasa. Tetapi setelah diajari oleh bu guru menjalankan bagaimana mengubah perilaku anak yang kurang terbiasa hidup sehat, hidup bersih, tidak butuh waktu yang terlalu lama. 1 semester saja anak-anak sudah terbiasa cuci tangan, sudah terbiasa mengucap salam pada saat ketemu bu guru, pak guru, dan sudah berkembang saat pulang ketemu orang tuanya, saat mau berangkat sudah terbiasa jabat tangan, cium tangan misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa sekolah menjalankan perubahan, sekolah sebagai alat perubahan, dan sekolah sebagai daya pengubah. Makanya kan tidak ada satupun orang tua yang punya wawasan pendidikan tidak memanfaatkan sekolah sebagai daya pengubah putra-putrinya. Ya, semakin sayang orang tua, maka semakin segera bagaimana mencarikan sekolah yang berkualitas, karena orang tua yang punya background pendidikan ataupun orang tua yang awam terhadap pendidikan tetap meyakini bahwa lewat sekolah, karena sekolah itu punya daya pengubah, anak-anak akan segera berubah, tabiatnya, akhlaknya akan menjadi lebih bagus. Dan itulah karenanya maka tidak berlebihan kalau ada pernyataan bahwa sekolah itu sebagai pelopor perubahan. Jadi hampir semua perubahan perilaku anak, dari yang semula tidak punya tata krama menjadi sangat santun, itu berawal dengan didikan bapak ibu guru di sekolah. Jadi sekolah sebagai pelopor perubahan. Saya rasa itu tugas saudara untuk memberikan 4 jawaban dari statement sekolah mengikuti perubahan, sekolah sebagai alat perubahan, sekolah sebagai daya pengubah, dan sekolah sebagai pelopor perubahan. Jangan lupa jawaban diunggah pada hari ini maksimal pukul 14.00 WIB ya. Kerjakan, tetap mengindahkan protokol kesehatan, bangun imunitas dengan rajin berolahraga. Pastikan setiap hari saudara berkeringat sehingga saudara tetap sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.